Ya, ini adalah contoh untuk aplikasi nilai dulu ya. Aplikasi nilai yang sudah dibagikan itu nanti dibuat per kelas sesuai dengan jumlah kelasnya masing-masing ya, jumlah kelas yang diajarnya masing-masing. Kalau misalkan hanya 2 kelas berarti nanti 2 aplikasi. Kalau misalkan 8 kelas berarti 8 aplikasi, dan masing-masing aplikasi atau masing-masing filenya itu mewakili satu kelas ya. Ini akan coba buka ya contoh. Nah, ini di dalamnya ya, di dalamnya ini home-nya ya, seperti ini. Nanti ini diedit ya. Berarti ini tahun pelajaran ya, 2020-2021. Kalau misalkan kelas 10 kan berarti ganjil itu semester 1. Kalau misalkan kelas 11 nanti berarti semester 3. Kalau misalkan kelas 12 itu berarti semester 5 ya. Saya kelas 10 berarti ini semester 1. Ini contoh nama filenya ini 10 TKJ 1, berarti di sini diubah ke 10 TKJ 1. Oke, ininya berubah. Kemudian nama mata pelajarannya apa, tinggal dipilih saja. Kemudian nama mata guru pelajarannya, nama kita ya, nama sebagai pengajar, tinggal diketik aja ya. Kalau misalkan dia nama saya ini, kalau misalkan nanti nama bapak ibu ya nanti tinggal diubah sendiri aja ya. Nah, tinggal tinggal diketik sendiri aja. Oke, kemudian rumpun mapel. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau misalkan yang produktif berarti muatan C ya. Kalau misalkan yang selain produktif itu A dan B aja ya. Ini nggak apa-apa kalau meskipun berarti yang mulok itu yang PSPJ, PLH dan bahasa Sunda itu kan masuknya mulok, itu gak apa-apa, nanti masuknya ke muatan A dan B aja, karena ini nanti berkaitan dengan predikat ya nanti di linknya tuh. Ini hanya sebagai patokan aja. Yang penting kalau produktif ya berarti muatan C gitu aja, selain produktif yang ini gitu ya. Jadi jangan sampai salah, soalnya nanti berkaitan dengan penskoran ya. Jadi kalau misalkan ini kan beda ya KKM nya gitu, kalau produktif nanti 75, kalau selain produktif nanti ini diubah ke 70 gitu ya. Jangan lupa ini ya di edit. Kemudian tempat titik mangsa nanti diinformasikan lagi ya, atau misalkan nanti sesuai dengan pengumpulan aja ya. Untuk titik mangsa aplikasi nilai nanti berbeda dengan titik mangsa yang aplikasi rapor ya. Ini aplikasi nilai, contoh misalkan mengumpulkannya tanggal 2 ya, nanti 2 Desember ya gitu, kayak gitu. Jadi nggak jadi gitu aja. Contoh misalkan begitu. Oke, sudah yang tampilan awal mas. Nah, kalau ini ada KI 1 KI 2, ini khusus untuk gurunya aja yang ngisi ya, yang ngisi aplikasi ini. Tapi kan yang ini yang menilai kan semua guru mata pelajaran ya. Tapi untuk di aplikasi ini ya dikhususkan untuk yang PAI sama PPKN. Ini ada 2 warna ya. Integritas religius ini diisi oleh guru PAI. Kalau nasionalis, mandiri, gotong royong ini untuk PPKN ya isinya. Jadi dibedakan. Kemudian nilai karakter ini A, B, C. Nah, A atau B atau C ya. Tinggal diisi aja ya sesuai dengan nilainya apa. Terus ke bawah. Kemudian integritas diisi oleh guru mapel. Angka 1 sampai 6 untuk integritas, angka 1 sampai 6 diisinya religius 1 sampai 7, nasionalis 1 sampai 6, mandiri 1 sampai 6, gotong royong 1 sampai 6.
Nah, ini maksudnya apa? Ini ada di kolom sikap ya. Nah, ini ada 7 religius, nasionalis ini, gotong royong ini, integritas ini, gitu ya. Ini untuk deskripsinya. Oke, kembali lagi. Contoh misalkan ini angka 1, 2. Nah, ini saya contohkan untuk semuanya aja ya. Misalkan untuk PPKN nya misalkan isi, nah seperti ini, nanti ini akan muncul itu. Ini juga sama diisi, dan ini misalkan sampai 7 ya, sampai 7. Ini kalau 7 nggak bisa ya, nanti nggak bakalan muncul, soalnya di sini sampai 6, kemudian 6 nanti sini akan ada, dan seterusnya ya, nanti diisi terus sampai satu kelas ya. Dan kalau ini nanti beda-beda ya. Kalau misalkan PAI berarti misinya yang ini aja ya, 1, 2. Kalau yang PPKN berarti ngisinya yang ini gitu ya, yang nasionalis, mandiri, gotong royong, nanti di sini ada. Nah gitu. Oke, bisa ya. Lanjut, back lagi. Nah, untuk semua guru itu di 3 ya, pengetahuan, kemudian yang keterampilan 4 diisi. Oke, kita satu-satu yang kali 3 dulu. Ini tampilannya agak berbeda dengan yang kemarin. Di sini contoh, misalkan ketika total 1 semester misalkan hanya 4 atau misalkan 3 KD atau 4 KD ya, 4 KD aja lah. Berarti ini 3.4 ya. Ini yang diisi cukup yang sebelah sini aja. Ini yang ulangan harian ini akan mengikuti ya. Ketika ini kosong, ini juga akan kosong. Ketika ini ada, ini juga ada mengikuti. Nah, tuh. Kemudian kita ini contoh ini misalkan yang punya saya ya. Contoh misalnya ini kita delete dulu ya. Misalkan ketika UTS hanya 2 KD dan setelah UTS berarti 2 KD ya untuk penilaian akhir semesternya. Berarti nanti di sini nilainya misalkan yang 1 misalkan contoh 78, 80. Kalau tugas misalkan ada semua ya, tugas misalkan 78, misalkan 82. Nah, ulangan harian misalkan penilaian hariannya misalkan kalau ini yang KD1, KD2 misalkan dibarengin ya. Contoh misalkan 76 karena dibarengin ya, jadi nilainya sama yang kali 1 kali 2. Dan 3 dan 4 ini misalkan berbeda waktunya, atau misalkan disamain juga ulangan hariannya waktunya, berarti otomatis kan nilainya sama, misalkan 80. Nah UTS itu kan 2 KD ya, karena 2 KD berarti di sini nilainya misalkan yang pertama UTS itu nilainya 85, ini 85. Nah, karena yang 3.3 dan 3.4 itu di UAS, berarti di sini nilainya berarti ngasih nilainya di sini, di UTS-nya kosong gitu ya, karena kan enggak di UTS kan, hanya di UAS kan saja. Misalkan di sini nilainya 86. Nah, maka di sini nanti akan ada hasilnya ya. Nilai KD1 80. Nah, untuk pembobotan ini sudah otomatis ya. Jadi nggak ditampilkan di sininya, tapi ini udah otomatis. Tugas itu 3. 1 ya, tugas 1, ulangan harian 3, kemudian ini TS 2, UAS 2 ya. Jadi
1322 ya. Jadi 8, totalnya itu 8. Ini nilai pengetahuannya ya, hasil dari ini rata-rata, ini dirata-ratain. Oke, seperti itu. Kemudian sama ke bawahnya juga ya. Nah, di sini berarti yang membedakan itu di sini yang UTS sama UAS ya. Ini dikosongkan, ini dikosongkan. Yang 3.1 itu dan 3.2 dikosongkan. Kenapa? Karena ini kan udah diujiankan di UTS dan tidak diujiankan di UAS. Sedangkan yang 3.3, 3.4 itu diujiankan di UAS. Berarti nanti 3.3 dan 3.4-nya itu nilainya ya di sini di kolom UAS gitu. Oke, sama tinggal ke bawahnya juga Bapak Ibu diisi ya. Terus ke bawah. Kalau sudah selesai semua, kemudian yang keterampilan. Nah, ini kan contoh, misalkan hanya 2 contoh ya, yang dilaksanakan hanya 2. Titik 1, 4.2. Ini akan mengikuti ya semua ya. Pembobotannya juga sama ya, sudah ada pembobotannya 122. Kinerja 1, proyek 1, portofolio proyek 2, portofolio 2 ya, jadi totalnya semuanya 5 ya kan. Di sini diisi, tinggal diisi aja. Dan kalau misalkan ada yang kosong, itu nanti nilai akhirnya akan kosong ya, karena portofolio di sini nggak ada nilainya gitu. Nanti kalau nilai akhirnya itu nggak ada, meskipun di nilai KD-nya ada ya. Nilai KD-nya ada meskipun di sini ada. Misalkan portofolio di sini. Seperti itu. Ya, maka kalau misalkan ada A, ya minimal ada 1 aja muncul. Nah, maka ada. Kalau misalkan nggak ada, ini di sini nilai terakhirnya, nilai akhirnya itu nggak ada. Ya. Oke, seperti itu. Nanti sama tinggal diisi ke bawah. Oke, selesai. Udah. Itu untuk aplikasi nilai ya. Nah, kemudian nanti yang ini adalah hasil akhirnya ya. Ya, itu kan ini tadi satu contoh yang misalkan yang bagus ini ya, yang lulus gitu. Sekarang kalau misalkan ada siswa yang bermasalah, contoh misalkan nilainya meskipun gimana kalau dia nggak hadir gitu, nggak hadir sama sekali. Nah, itu nanti asal ada nilai aja di sini gitu. Biar 1 juga nggak apa-apa sih, nanti biar ketahuan dia bermasalah. Soalnya kalau ini nanti kosong, kalau kosong biasanya nanti nggak kedetek oleh wali kelasnya gitu. Nanti yang bermasalahnya mata pelajaran apa itu biasanya kelewat. Nanti ini nilainya 1 misalkan, itu kan nanti bermasalah dalam artian dia nggak masuk sama sekali. Nah, ini nanti ini kenapa belum ada kan, karena yang K4-nya belum. Misalkan apalagi ininya misalkan ya, kasih aja gitu, dia nggak ada, nggak ikut sama sekali. Ada di sini nilainya. Nah, tuh kita lihat. Nah, ini berarti nanti nilainya ya D gitu ya. Nanti misalkan karena dia bermasalah tuh. Seperti itu. Oke, jadi 1. Nah, contoh lagi misalkan 75, 70, misalkan 60 ya. Terus ini misalkan ulangan hariannya semua juga. Kemudian UTS-nya kan lumayan gitu ya. Kemudian di UAS-nya juga lumayan gitu ya. Ini nanti akan ada muncul. Pokoknya usahakan jangan kosong ya.
meskipun ya tidak hadir sama sekali, usahakan di sini ada muncul nilai ya, berapapun asal nanti biar nanti kedetek gitu ya, biar kedetek dia bermasalah. Kalau ini nanti kosong ya, nanti kosong nilainya, nggak ada, nanti susah wali kelas nanti untuk mendeteksi yang bermasalah di mata pelajaran apa gitu ya. Nanti di sini ada, nanti di sini ketahuan ya, ketahuan nilai yang bermasalahnya di mana gitu. Nanti di Legger yang punyanya wali kelas, aplikasi wali kelas gitu. Nah seperti itu sih contohnya untuk yang jika ada yang bermasalah gitu ya. Jadi pokoknya usahakan tidak ada yang kosong ya nilainya, meskipun dia nggak hadir sama sekali, kasih aja nilai 1 atau ya berapapun asal ada nilainya gitu ya. Pak kan nggak ini, misalkan nggak hadir sama sekali, misalkan ini masing-masing komponennya nggak kosong gitu ya, ada ya kan. Kalau misalkan hanya 1 di sini akan kosong, meskipun di sini ada, tapi tetap aja nanti yang akan masuk ke rapor itu kan salah. Yang ini KI 3 yang nilai ini yang akan masuk ke rapor tuh, nilai ini dan nilai ini dan ini itu ya yang akan masuk ke rapor. Jadi kalau misalkan ini kosong ya usahakan jangan kosong gitu ya. Ini yang akan masuk ke rapor itu ya, nilai ini bagian ini yang akan masuk ke rapor yang akan dimunculkan. Yang ini nah ini enggak, tapi ya tetap harus ada gitu ya, tiap nilai tiap KD nya itu kan harus ada. Oke, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu ya, minimal ada pencerahannya. Nanti bisa didiskusikan lagi bersama rekan-rekan semuanya. Terima kasih.